Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Data Warehouse dan OLAP yang diampu oleh Bapak Efrat dan Bapak Reza. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil final project kami. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Rial Kaniputra dengan NPM 012. Ini ada saya Faisal Jamal Putra dengan MPM 022. Saya Damido Virakasiwi dengan NPM 026. Saya Rizky Pranasya dengan NPM 51. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai share screen-nya. Baik, jadi di final project kami menggunakan data satu data warehouse dari AdventureWorks yang merupakan studi kasus berbasis data yang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi di AdventureWorks kami memakai beberapa tabel untuk kebutuhan final project kami, untuk rumusan masalah kami. Kemudian rumusan masalah kami itu ada 5, yaitu yang pertama berapa total penjualan per tahun dalam 5 tahun terakhir, kemudian berapa tingkat pertumbuhan tiap tahun selama 5 tahun terakhir, kemudian berapa jumlah transaksi penjualan berdasarkan kategori produk, kemudian produk mana yang menyumbang penjualan tertinggi dan terendah dalam periode tertentu, dan berapa total penjualan dari semua cabang atau sales per branch or territory dalam periode yang sama. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai skema. Baik, di sini saya akan menjelaskan star skema yang dimana terdapat fact sales, lalu atributnya ada ID sales, ID date, ID product, ID customer, ID region, dan total revenue. Untuk dimensinya ada produk yang di dalamnya terdapat ID produk, product name, produk kategori, produk subkategori. Selanjutnya dimensi customer yang di dalamnya terdapat ID customer dan juga customer name. Lalu untuk date terdapat ID date, day, month, quarter, dan year. Untuk region terdapat ID region, region underscore name, dan country underscore name. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk perancangan NTL sendiri, di mana di sini proses ETL yang menggunakan Pentaho terdapat pada tabel dimensi date, di mana di sini data diambil dari advisor work pada bagian order date, kemudian data tersebut dilakukan ETL hingga nantinya masuk ke dalam database yang kita gunakan yaitu AW 2008. Lalu selanjutnya terdapat juga proses ETL melalui query pada tabel dimensi customer, lalu juga pada tabel dimensi produk, kemudian pada tabel dimensi region, dan tabel dimensi Excel. Oh ya, tabel fakta Excel. Maaf. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari perancangan tersebut kami membuat sebuah arsitektur sistem yang dimana nantinya sistem kami akan diintegrasikan ke website yang nanti langkah-langkahnya itu akan ada login, login, kemudian ada homepage, dan nanti akan masuk ke fitur-fitur menampilkan grafik sesuai rumusan masalah tadi. Ada annual revenue, growth rate, kategori sales, top and bottom product, sales per brand, sama ada monthly-nya juga. Jadi analisis berdasarkan OLAP juga. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya juga, rekan saya. Oke, izin masuk. Seperti yang dikatakan oleh Rio, untuk wireframe-nya sendiri, di sini user akan masuk atau login, lalu setelahnya akan terdapat landing page.
yang dimana landing page ini terdapat sidebar untuk setiap rumusan yang masalah yang dijelaskan tadi. Lalu untuk di bawahnya tadi ada analisis yang ketika diklik maka akan masuk ke Mondrian OLAP. Oke, untuk demo lebih lengkapnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin masuk untuk presentasi mengenai demo. Izin akses request. Baik, yang pertama kita masuk dulu ke webnya dengan masuk ke localhost DWO. Di sini untuk pertama kali akan masuk ke tampilan login, namun jika belum punya akun bisa melakukan register di menu register. Kita coba untuk username sendiri admin dengan passwordnya eh, misalnya AW 2008, AW 2008, sign up. Ketika berhasil akan masuk ke halaman diarahkan kembali ke halaman login. Kemudian kita coba masuk dengan username admin dan passwordnya tadi AW 2008. Maaf. N-nya 2. Admin N-nya 2 tadi. Oke, sorry. Ya. Nah, ketika berhasil login maka akan diarahkan langsung ke halaman profil kelompok. Di sini ada informasi mengenai kami berempat. Leo sebagai UI UX dan data visualization, Faiz sebagai ETL dan data integration, Adam sebagai data analyst dan all query, dan saya sendiri sebagai backend dan system integration. Setelah itu kemudian kita masuk ke data visualization untuk soal yang pertama yaitu mengenai annual revenue yaitu menampilkan total penjualan revenue selama 5 tahun terakhir. Di sini terlihat mulai tahun 2001 hingga tahun 2004. Untuk revenue yang tahun 2001 ada 11 juta dan yang terakhir 2004 ada 25 juta. Kemudian masuk ke soal yang kedua yaitu mengenai yearly growth rate. Di sini merupakan presentase pertumbuhan revenue tiap tahun selama 5 tahun terakhir. Namun karena di database sendiri hanya menyediakan mulai tahun 2001 dan 2004, maka tampilannya mulai tahun 2001 sampai 2004, namun ketersediaannya sendiri itu mulainya dari tahun 2002. Dan terlihat bahwa pertumbuhannya itu menurun di setiap tahunnya. Kemudian masuk ke soal ketiga mengenai kategori sales. Di sini tuh menampilkan jumlah transaksi berdasarkan kategori produk untuk di warehouse Adventure Work sendiri itu ada 4 kategori yaitu aksesoris, bikes, clothing, dan juga komponen. Di mana aksesoris sendiri jumlahnya itu ada 41.000, untuk bikesnya sendiri ada 40.000, clothingnya ada sekitar 21.000 transaksi, dan yang terakhir komponen ada 18.000 transaksi. Kemudian soal keempat itu mengenai eh, 5 penjualan terbanyak dan 5 penjualan produk terendah. Jadi untuk yang pertama itu ada yang top 5 itu ada Mountain 200 Black yang 38, kemudian ada Mountain 200 Black yang 42, disusul oleh Mountain 200 Silver 38, Mountain 200 Silver 42, dan terakhir Mountain 200 Silver 46. Kemudian untuk sales yang terendah itu untuk produk yang terendah yang nomor 5 itu ada ini Ya. LL Touring Seat Saddle, LL Mountain Frame, kemudian yang 58 versi 58 ada Mountain Bike Shocks L, dan juga yang terakhir yang paling 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 terendah adalah LL Road Seat Saddle dengan Jualan. eh, total penjualannya sekitar 162. Kemudian masuk ke soal kelima yaitu mengenai total penjualan tiap teritori atau tiap wilayah. Di sini contohnya dari Southwest sendiri itu ada 24 ribu, 24 juta, dan contoh selanjutnya misalnya dari Central ini ada 7 juta, dan dari Northwest ada 16 juta dan lain-lainnya. Kemudian masuk ke all analysis. Di sini kita akan masuk ke menu Mondrian, namun di sini akan ditampilkan dulu di menu dashboard.
agar lebih mempermudah pengaksesan. Masuk ke soal yang pertama atau question yang pertama, sama seperti sebelumnya namun ditampilkan dalam bentuk OLAP atau dalam berupa tabel. Di sini terlihat bahwa total revenue untuk tahun 2001 ada 11 juta, 2002 ada 30 juta, 2003 ada 42 juta, dan yang terakhir ada tahun 2024 ada 25 juta sekian. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu mengenai persentase peningkatan pertumbuhan, itu sama seperti sebelumnya di tiap tahunnya itu mengalami penurunan dan di tahun 2001 datanya tidak ada. Kemudian masuk ke pertanyaan ketiga mengenai penjualan per kategori produk. Sama seperti sebelumnya ada 4 kategori di mana penjualan kategori yang paling banyak ada dari sepeda dan yang paling terendah dari clothing. Kemudian masuk ke pertanyaan keempat mengenai produk teratas dan terendah. Untuk yang teratas sama seperti sebelumnya ada Monte 200 bak nomor 38, dengan yang terendah ada dari LL Road Seat Saddle dengan jumlahnya 162. Kemudian untuk soal yang terakhir, soal kelima, membahas mengenai penjualan dari tiap cabang atau country-nya. Untuk yang tertinggi ada dari Southwest sekitar 24 juta, dan yang terendah ada dari Jerman dengan jumlah 4.900.000 sekian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk implementasi di web. Akan saya kembalikan ke Rio. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Zian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai hasil final project dari mata kuliah Data Warehouse dan OLAP ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, jadi bermanfaat dan mendapat nilai yang bagus. Amin. Mungkin itu saja. Kami mohon maaf apabila ada kurang atau kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.